Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP Modul lebih intens, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas eh, silabus dari SAP PP Modul, mulai dari master data, kemudian planning process, kemudian MRP, production order execution, dan yang terakhir adalah configuration. Di dalam pembahasan yang eh, tersebut yang barusan saya sebutkan, ada sub-sub bagiannya. Misalnya master data ada sub material master, ada sub pembahasan tentang BOM, ada pembahasan tentang work center, routing, dan production version. Untuk planning proses, nanti juga Anda akan diajarkan bagaimana proses planning pada strategi make to stock dan make to order ya. Bagaimana perbedaannya, bagaimana cara menggunakan memberikan indikator bahwa ini adalah MTS atau MTO. Kemudian juga MRP ya, ini juga merupakan satu hal yang penting di modul PP adalah MRP, di mana bagaimana cara menjalankan MRP, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses run MRP. Kemudian production order execution, di mana ini adalah kegiatan sehari-harinya dari tim produksi, yaitu mereka membuat order creation, kemudian release, availability check ya, cek dari ketersediaan material, kemudian capacity, scheduling, good issue of component atau material staging, kemudian confirmation, good receipt, dan terakhir adalah TECO technical complete. Dan yang unik dari pembelajaran SAP Indonesia.net ini, saya memberikan arahan tentang konfigurasi ya. Dan ini pun merupakan suatu hal yang penting untuk seorang konsultan SAP PP untuk memahami, menguasai konsep konfigurasi yang ada di modul. Konfigurasi yang saya bahas di SAP PP yaitu tentang BOM ya, bagaimana kita mengkonfig BOM, kemudian work center dan routing. Lalu di prosesnya juga saya membuka konfigurasi bagaimana di planning proses, kemudian bagaimana di MRP, juga bagaimana cara mengassign suatu material type baru di dalam order, di dalam production order. Lalu yang terakhir adalah tentu saja hasil dari konfigurasi order type baru itu apakah bisa dilakukan proses konfirmasi ya. Jadi kita akan mengkonfig ya, mulai dari master data, kemudian membuat suatu production order dengan tipe baru, dan yang terakhir adalah mengkonfirmasinya. Kalau itu semua bisa dijalankan, bisa berjalan baik ya, maka artinya konfigurasi di SAP PP modul secara proses seperti itu berarti Anda sudah menguasai konfigurasi ya, minimal 70% Anda sudah bisa menguasai konsepnya. Oke, kita akan masuk ke konfigurasi berikutnya, di mana tempo hari kita sudah membahas tentang konfigurasi pada new order type ya. Di sini Anda nanti lihat di artikel dan video tutorial saya tentang pemahaman bagaimana cara melakukan config pada
order type baru. Di sini saya mensimulasikan ZP98 ya. Dan ini step-stepnya yang sudah saya paparkan juga ya, bagaimana cara define order type, kemudian define order type depending parameter, kemudian define number range, kemudian scheduling, dan terakhir adalah membuat order dengan order type yang baru. Kali ini setelah kita membuat proses yang order type ZP98, tentu saja bukan saja dari proses create order itu yang sukses ya, yang sukses konfigurasinya, kita juga akan melakukan tes-tes berikutnya dari order yang sudah tercreate. Kali ini kita akan mencoba mengecek ya dari order yang sudah didapatkan. Ini contohnya order yang nomor 31000620. Ini adalah order dengan tipe baru ya, tipe baru yang ZP98. Kemudian kita akan teruskan prosesnya sampai ke konfirmasi. Stepnya adalah di sini kita langkah-langkahnya adalah judulnya dulu yang Anda harus pahami adalah konfigurasi order type baru. Kemudian setelah sukses availability check ya, kita perlu melakukan pengecekan terhadap material. Kemudian define confirmation process ya. Terakhir adalah proses konfigurasi pada confirmation. Urutannya adalah ada 5 step ya, kurang lebih ada 5 step. Pertama adalah Anda masuk ke CO02 ya, kemudian Anda cek material availability yang ada di tombol order. Nah, kemudian yang kedua adalah define checking rule ya. Ketika terjadi bahwa availability belum Anda set up atau belum Anda assign, maka step kedua ini adalah melakukan proses checking rule ya. Kemudian setelah itu di tiga itu kembali recheck ya, recheck available dari material apakah oke atau tidak after configuration. Kemudian nanti yang keempat adalah create confirmation, di mana kita tahu tiketnya adalah CO11N ya. Jika ini juga belum dikonfig, maka terjadi ada message error, maka kita melakukan konfigurasi dulu terhadap define confirmation parameter ya. Stepnya adalah define confirmation parameter. Alhasil setelah semua itu dijalankan dan sukses, berarti order secara keseluruhan bisa di delivery, bisa di Migo GR, bisa diproses di Teko, dan selanjutnya akan diproses oleh accounting sebagai proses dari settlement rule. Oke, kita lihat yang pertama. Ini adalah change order ya, CO02. Di menu atas itu ada tombol material ya untuk mengecek dari available dari material. Ketika saya melakukan proses checking pada material itu yang tombol di atas, maka ada pesan error seperti yang di gambar ini. Order type ZP98 plan 001 checking rule missing ya. Jadi ada pesan error, artinya ini kita perlu konfigurasi terhadap yang nomor 2 ini, define checking control. Caranya bagaimana? Coba kita lihat. Kita lihat dulu pesan errornya. Saya cek log errornya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ZP98 pada plan 001 memang belum di-assign ya. Kan kita baru bikin order type baru. Lalu setelah kita itu baru kita melakukan proses define checking control. Anda buka SPRO ya. Kemudian nanti masuk ke shop floor, kemudian ke availability check, ke operation dulu, ke operation. Kemudian ke availability check. Nah, di sini ada define checking control. Anda tik define checking control. Kemudian nanti ada tabel yang menunjukkan antara plan dan availability check ya. Di sini sudah ditunjukkan ya. Ya,
Maka tahap pertama adalah kita membuat dua model kontrol. Yang pertama ini availability check 1, yaitu cek availability during order creation. Kemudian yang kedua adalah cek availability during order release ya. Jadi dua-duanya ini kita buatkan untuk mengantisipasi, satunya sebagai order creation, satunya sebagai order release ya. Kita lihat poinnya di sini ada checking rule ya. Checking rule kita ini assignnya adalah PP, nanti Anda bisa sesuaikan dengan server Anda. Kemudian checking rule yang ini adalah 01 status check. Kemudian ininya di capacity availability-nya no check, tidak dicentang maksudnya, berarti dicek. Kemudian yang untuk 2, yang untuk order release ini juga sama, cuman di rilis materialnya Anda pilih 2, kemudian ininya adalah 01 dan ininya juga no check ya. Ini hampir sama, cuman fungsinya nanti berbeda, yaitu yang satunya ketika create order maka dia akan melakukan proses availability check ya, atau yang 2 itu pada saat rilis ya. Oke, setelah Anda membuat di define checking control, kemudian setelah dipasangkan, kemudian di save, kemudian Anda recheck material availability after configuration ya. Kita lakukan proses cek material kembali, maka ini tidak ada pesan ya. Pesannya berbeda ya. Pesan yang pertama tadi menunjukkan ini pesan yang pertama di atas. Bentar. Nah, ini pesan yang pertama itu menunjukkan bahwa checking rule missing ya, checking rule missing artinya belum di define, belum dikonfig. Setelah dikonfig masih muncul pesan error, tapi pesan errornya berbeda, yaitu tentang no available of material order ini. Pesan ini menunjukkan bahwa kita belum memasukkan material komponen ya. Jadi materialnya yang akan dikonsum ke dalam order ini belum belum di assign ke slotnya, ke plannya gitu. Jadi dia ada muncul pesan error, dan ini adalah hal yang wajar karena nanti stepnya setelah material availability check oke, kita akan melakukan proses staging ya. Staging itu berarti memindahkan material dari gudang raw mat ke gudang produksi. Kalau sudah dipindahkan ya, stoknya sudah dipenuhi, maka pesan availability check di sini ya itu maka tidak ada lagi ya. Artinya ini perlu dilakukan, jadi availability check ini perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok di gudang produksi agar pada saat proses produksi betul-betul tersedia stoknya gitu ya, benar-benar available gitu. Oke, setelah kita support ya, kita support stoknya, kemudian ini saya contohkan, ini adalah overview dari stok ya, stoknya raw mat. Kita melakukan proses pemindahan stok ya, kita melakukan proses pemenuhan stok ya. Jadi 290 ini adalah stok yang reserve dari beberapa order. Kemudian kita punya beberapa stok yang unrestricted use. Di sini ada 500 ya, 500 kilo. Kemudian dengan demikian sekarang kondisinya adalah ketika kita melakukan proses available dari material, maka all check material order ini sekarang available ya. Berarti artinya stoknya sudah ada, jadi kita bisa melakukan proses berikutnya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita config ya, melakukan config dan melakukan pengetesan ya dari order. Kemudian kita menangkap pesan apa yang error, kemudian kita penuhi, maka semuanya sampai ditemukan bahwa material itu, order itu adalah available. Itu tahap pertama. Lalu tahap kedua adalah konfirmasi ya. Konfirmasi ini adalah tahap kedua dari proses konfigurasi.
di mana kita pancing, kita coba dengan melakukan proses pemasukan T-code ya. T-code konfirmasi adalah CO11N ya. Anda masukkan ordernya di sini beserta operationnya. Ini 620 ordernya, operationnya adalah 10. Kemudian enter ya. Setelah enter ada pesan no parameter defined for plan order plan 01 order type 98. Kita di sini juga belum melakukan konfigurasi terhadap confirmation ya. Jadi ada pesan no parameter kayak seperti ini, ada pesan ya. Ini pesan warning harus di harus di config terlebih dahulu. Kita lihat ke bawah. Ini pesannya ya diperjelas. Kemudian kita lakukan proses config di define confirmation parameter ya. Anda lihat nanti di SPRO ini adanya yang gambar seperti ini adalah SPRO, masuk ke shop floor, kemudian operation. Nah, kemudian setelah itu di confirmation ya, di menu confirmation. Kalau tadi di menu availability check mana ya, ini availability check, sekarang kita masuk ke menu yang confirmation, kemudian define confirmation parameter. Oke, setelah Anda klik define confirmation parameter, maka muncul tabel gabungan antara plan dan order type seperti ini. Kemudian Anda bikin bikin baru karena memang di sini belum ada yang untuk plan ZP98. Anda new entries, kemudian Anda masukkan plan beserta order type-nya. Nah, seperti tampilan ini. Jadi plannya dimasukkan, order type-nya, kemudian setting control dan sebagainya. Ini kita anggap default aja, mengikuti standar dari SAP ya. Kemudian Anda save, nanti muncul nomor request, nomor transport itu ikutin aja. Kemudian save ya. Oke, berikutnya kita tes ya. Kita tes lagi, kita masukkan lagi T-code CO11N seperti ini ya. Masukkan nomor order dan operationnya. Kemudian ketika enter, nah ini dia sudah masuk ya. Confirmation order ini save, artinya konfirmasi ini sudah bisa kita lakukan. Sudah bisa kita saving. Jadi konfigurasi sudah berhasil ya. Sehingga ketika kita cek pada akhirnya, cek order ini order finalnya, pada finalnya dia memiliki status sudah lengkap ya. Pertama TECO berarti dia sudah di close ya, sudah di technical complete. Kemudian CNF berarti dia sudah dikonfirmasi ya, konfirmasi menggunakan CO11N, T-code-nya tadi. Kemudian DLV berarti dia sudah di delivery. Ini posisi delivered udah ke sini, udah 100, itu berarti order ini sudah dilakukan proses MIGO GR. Dan JMPS adalah materialnya sudah disuplai ya. Artinya material staging sebagai material konsum yang ada di BOM, yang ada di order, yang ada di BOM, yang di order ini itu sudah bisa dikonsum, sudah dipakai. Oke, jadi demikianlah cara melakukan konfigurasi ya. Saya bisa simpulkan dari cerita ini bahwa untuk order type baru itu selalu harus Anda perhatikan adalah pertama konfigurasi pada availability check ya, adanya di define control, define checking control ya. Pertama di sini, kemudian Anda lakukan lagi tes urutan-urutannya ya. Ketika konfirmasi yang belum Anda config juga di sini nanti akan terjadi error ya. Nah, jadi ada dua bagian besar ya saat ini yang bisa saya paparkan tentang bagaimana cara konfigurasi dari order type ya, order type yang baru agar dihasilkan proses konfirmasi dan proses TECO, MIGO dan sebagainya. Jadi lengkaplah sudah konfigurasi yang ada di production order ya. Saya sudah paparkan mulai dari bagaimana cara create order type baru, kemudian kita lakukan proses finalisasi sampai ke
konfirmasi ya. Saya kira cukup semua ya. Nanti Anda tinggal praktek saja di server sendiri atau di tempat-tempat Anda yang mungkin sudah menggunakan SAP ya. Saran saya sih harusnya udah ada SAP untuk bisa praktek gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sudah cukup saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.